Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi non-muslim di tengah komunitas muslim. Baik, sebelumnya kita lanjut ke slide berikutnya. Persentase jumlah pemeluk agama di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri, ini kalau nggak salah, sensus pada tahun 2010. Jadi Indonesia memiliki penduduk 237 juta jiwa, yang mana persentasenya sebagai berikut: Islam termasuk dari 87,18%, Kristen 9,86%, Hindu 1,69%, dan lain-lain. Dan lainnya ini ada Kristen sendiri bagi dua, Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Konghucu, ada Buddha, ada juga Shinto, dan beberapa agama lainnya. Ini sebelum kita mulai ada quotes yang menarik, yaitu Islam mengajarkan toleransi, bukan kebencian, persaudaraan, bukan permusuhan, kedamaian, bukan kekerasan, oleh Pervez Musharraf. Baik, kita lanjutkan dulu ke pengertian. Pengertian dari beberapanya adalah non-Islam. Non-Islam adalah orang kafir, karena semua orang yang tidak dan belum menerima Allah SWT sebagai Tuhannya dan belum menerima Islam sebagai agamanya. Jadi dia belum mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan juga belum mempercayai Islam, maka mereka digolongkan kafir. Sedangkan kafir sendiri artinya itu adalah kafaroh, tertutup. Jadi secara gamblangnya, secara sederhananya, pandangan mereka itu masih tertutup. Mereka belum melihat dengan jelas ataupun mereka belum dapat informasi yang cukup baik tentang ketuhanannya sendiri, sehingga mereka disebut kafir karena mereka belum mengetahui. Nah, orang kafir sendiri, maka ada juga kenapa kita harus diminta untuk berdakwah kepada mereka, agar kita juga bisa sebagai memberikan cahaya ataupun membuka kesempatan bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam Islam. Karena yang hanya bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Islam sebagai agamanya, dan meyakini juga Rasulullah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Selanjutnya ada Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya terhadap segala yang ada di langit dan bumi. Itu orang Muslim itu menyerahkan segalanya, mempercayai Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai Tuhannya, dan menyerahkan segala urusannya kepadanya. Komunitas Muslim adalah sekelompok manusia yang kehidupannya, konsepsinya, situasi, sistem, nilai, dan keseluruhan pertimbangannya bersumber pada metode Islam. Nah, kita lanjut. Jadi banyak tuh kan. Jadi kita balik ke yang tadi. Kita balik ke yang slide kedua tadi. Maka di Indonesia sudah termasuk ke dalam kategori di mana non-muslim hidup di tengah komunitas muslim gitu. Nah, kita bagi dulu nih beberapa pembagiannya. Yang pertama ada kafir azmi. Kafir azmi itu tinggal di negeri muslim, memiliki perjanjian damai dan membayar jizyah. Jadi ini dulu ada di masa Nabi, yaitu di mana orang-orang membayar pajak pada Nabi. Pajak itu adalah pajak kedamaian, di mana mereka dijamin keselamatannya dan mereka membayar pajak. Dan pajak ini nggak dibayar mahal, maksudnya itu nggak dalam untuk memberatkan, tapi hanya sebagai semacam kayak uang infak atau sebagainya. Dan kalaupun misalnya seorang non-muslim ini sangat kesusahan, maka dia bisa dibebaskan dari jizyah ini sendiri. Seperti kisah dulu ada cerita Umar bin Khattab, di masanya itu ada seorang non-muslim dari agama Kristen kalau nggak salah. Dia mengalami kesusahan buat ngebayar jizyah. Jadi akhirnya ditemuilah sama Umar, ditanya, kenapa kamu tidak membayar jizyah, kenapa kamu tidak bisa, karena dilaporkan oleh beberapa orang lain. Ini yang saya pahami ya. Jadi akhirnya disampaikannya bahwa saya ini adalah orang Kristen, saya orang kurang mampu, dan saya untuk hidup aja susah, dan jizyah saya kurang mampu. Maka akhirnya diberikan dia keringanan untuk tidak membayar jizyah. Jadi jizyah ini bukan untuk memberatkan orang non-muslim gitu. Jadi terkadang kita sering melihat bahwa Islam itu menakutkan yang dibilang orang-orang, padahal sama sekali enggak. Kedua ada kafir al-mu'ahad, memiliki perjanjian perdamaian dagang dan tidak membayar jizyah. Jadi mereka ini orang yang kayak ada urusan bisnis gitu atau pekerjaan gitu kan. Jadi mereka nggak membayar jizyah karena mereka nggak tinggal di kota itu, kota muslim. Nah, lanjut kafir al-musta'min, utusan pedagang dan negara kafir yang keamanannya terjamin. Jadi mereka ini kayak hubungan internasional. Jadi Islam itu dulu sangat luar biasa. Islam sebenarnya sangat hebat. Makanya Islam juga mengatur tentang diplomasi. Jadi kayak ada utusan gitu kan, ada utusan ataupun ada yang berdagang. Jadi mereka mempunyai keamanan terjamin gitu.
Selanjutnya ada kafir harbi. Harbi ini perang maksudnya. Jadi kayak sebenarnya Islam orangnya nggak menumpahkan darah, nggak selalu tentang jihad. Islam baru akan melaksanakan jihad, baru akan menumpahkan darah, baru akan berjuang dan berperang ketika Islam terlebih dahulu dilukai, ketika Islam terlebih dahulu disakiti. Jadi kita bukanlah orang yang memulai, tapi berbeda posisinya ketika seseorang itu berjuang karena dia telah dizolimi, berbeda dengan orang yang menzolimi, karena itu berbeda. Sama halnya dengan satu cerita tentang perkara niat ya. Jadi ada dua orang yang berkelahi dengan berpedang. Yang satu berniat untuk membunuh temannya ini, dan yang satu lagi ini dia ketika dia dibunuh maka dia langsung untuk membela dirinya. Nah, ketika dalam duel pedang ini, si yang ingin membunuh ini meninggal. Jadi yang niat membunuh ini meninggal. Dan posisi orang yang membela diri ini, apakah dia berusaha? Tidak, sama sekali tidak, karena dia niatnya itu bukan untuk membunuh tapi untuk membela diri. Makanya kita bisa lihat dari Palestina sekarang ini kan, ketika orang Palestina sekarang ini, mereka bukanlah mereka yang memonopoli, tapi mereka berjuang untuk memperjuangkan hak negara mereka sendiri. Karena itu banyak golongan yang takut ketika umat muslim ini bangkit dan berjuang bersama. Dan ini beberapa hal yang perkara yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh mengikuti agamanya, mencakup semua ritual dan kepercayaannya, tidak boleh membantu non-muslim menghancurkan atau merendahkan Islam, tidak boleh tasyabbuh bil kufar, meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas kaum non-muslim, tidak boleh menghadiri atau merayakan perayaan kaum non-muslim, tidak boleh menjadikannya teman dekat, pemimpin dan orang kepercayaan, tidak boleh seorang muslim menjadikan laki non-muslim sebagai suami, tidak boleh pergi ke negeri non-Islam tanpa kebutuhan, tidak boleh memuliakan non-muslim. Nah, di sini ada maksud, ada kita melakukan hal yang kita tidak diperbolehkan, bukan berarti kita itu bukan sebagai musuh, tapi Islam mengajarkan ada ketentuan-ketentuan karena ini perkara akidah gitu. Jadi kalau kita asal-asalan, kita asal ya udah berteman aja, kayak berteman totalitas banget gitu kan, kayak udah teman aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu berbahaya banget gitu, karena ini perkara akidah. Misalnya kita lihat kayak sekarang kan, ketika orang udah menganggap biasa aja, menganggap kayak toleransi itu kayak ya kita harus ngikutin mereka, padahal enggak. Toleransi itu adalah bagaimana ketika dia memiliki satu kebiasaan atau adat ataupun acara ritual agama dan itu berbeda dari yang kita punya, kita menghormati dan kita tidak mengganggunya. Sedangkan sekarang ini ketika misalnya perkara Natal ini selalu jadi masalah karena mereka menentangkan untuk toleransi bahwa kita juga harus seperti mereka merayakan Natal, padahal sama sekali enggak. Dan juga ada yang di sini yang cukup menarik, yaitu membantu non-muslim menghancurkan atau merendahkan Islam. Nah, sekarang kan kayak sudah agak kabur gitu, apakah yang dia orang muslim apa enggak. Karena contohnya aja, misalnya ada seorang stand up komedi melawakan tentang Islam atau menjadikan agama Islam, menjadikan tentang ketuhanan, padahal dia juga muslim loh, dia juga muslim menjadikan agama Islam. Nah, sedangkan yang lainnya yang juga muslim juga ikut mendengarkan, juga ikut tertawa bersama-sama, itu juga termasuk dalam golongan itu. Nah, perkara ini juga tidak diperbolehkan dan termasuk dosa yang cukup besar. Terus juga teman dekat, pemimpin dan orang kepercayaan, karena satu-satunya agama yang menjamin suatu toleransi, suatu tatanan yang baik hanya Islam sendiri. Bagaimana mungkin seperti Indonesia ini kan, kita sebagai agama Islam mayoritas, kita mempercayakan suatu pemimpin dan suatu amanah-amanah orang-orang penting hanya kepada orang-orang yang non-muslim. Bayangkan akan terjadi satu kezoliman ataupun akan terjadi satu kerugian yang sangat besar. Makanya ketika kita ingin belajar Islam, kita bukan belajar kepada para pemeluknya, kita belajar dari Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hak masing-masing untuk sebagai sebagai contoh dari Islam itu sendiri. Kita tidak punya hak sebagai Anda ingin belajar Islam, saya tidak seperti itu. Karena Islam adalah Islam itu sendiri, bukan oleh pemeluknya, bukan oleh yang mengajarkan, karena ia adalah agama yang diturunkan langsung, agama yang murni dan tidak ada campur tangan dari manusia ataupun orang-orang memiliki peranan-peranan yang menggunakannya untuk perkara yang tidak baik. Oke, kita lanjut. Selain dalam beberapa hal yang tidak diperbolehkan, sebenarnya kita juga memiliki banyak hal yang bisa diperbolehkan. Salah satu ini saya akan bacakan. Boleh berjual beli atau menggunakan produk buatan non-muslim, boleh berjual beli atau menggunakan produk buatan non-muslim,
boleh menjenguknya ketika sakit, boleh menyambung silaturahim dengan kerabat yang non muslim, boleh memakan makanan non daging sembelihan hasil olahan non muslim, ahlul kitab atau bukan selama tidak ada zat haram di dalamnya, boleh makan makanan daging non ahlul kitab selama tidak ada zat haram di dalamnya. Jadi sebelumnya juga untuk yang perkara halal yang diperbolehkan ataupun diharamkan ini, saya jelaskan di makalah, jadi nanti bisa dicek kembali. Nah di sini pertama, kita boleh untuk bergaul dengan mereka, kita boleh untuk bersahabat dengan, kita boleh untuk memiliki teman dekat ke mereka, tapi asal jangan menjadikannya teman dekat atau sebagai pemimpin atau orang kepercayaan. Kita tahu dulu ketika masa Rasulullah punya seseorang yang buta yang beragama Yahudi yang selalu memaki-maki Rasulullah, dan akan tapi Rasulullah selalu melakukan hal yang baik, menyuapi makanannya, memperlakukannya dengan baik, sampai kadang ketika Rasulullah wafat dia merasa kehilangan siapakah dia gitu. Jadi mungkin kita bisa cari tentang cerita ini yang mana cukup menyedihkan atau cukup mengharukan. Dan juga ada yang kita boleh memakan hasil makanan yang non daging. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita memakan yang makanan daging, karena mereka mungkin pertama dari babi atau yang haram, atau kedua daging yang digunakan itu adalah alat yang digunakan untuk memotongnya ataupun memotongnya kecil-kecil dari alat yang sama untuk memotong daging babi gitu. Jadi kita takut ada zat-zat yang akan bercampur, dan itu termasuk satu hal yang haram, yang mana ketika satu makanan masuk ke dalam tubuh kita ya akan menjadi daging dan darah. Makanya seorang muslim harus memperhatikan apakah ini halal dan haram satu barang atau makanan tersebut. Nah, ini setelah mari kita belajar tentang bagaimana kehidupan muslim masa Rasulullah, selama masa perlakuan selama masa Nabi Muhammad SAW, kaum Kristen, Yahudi, dan orang kafir semua diperlakukan sama. Keadilan piagam Madinah ditentangani oleh para imigran Muslim dari Makkah, penduduk asli Madinah, dan kaum Yahudi Madinah adalah contoh lain pentingnya keadaan Rasulullah. Toleransi beliau tidak pernah membeda-bedakan manusia berdasarkan agama, bahasa, atau ras. Moralitas Rasulullah menjadikan dan menempatkan Quran sebagai rujukan ulama. Nah, Rasulullah sendiri udah mencontohkan sendiri bagaimana suatu kerukunan itu dibuat, bagaimana suatu keadilan itu terjadi, karena hanya bisa untuk menerapkan suatu keadilan itu adalah Islam. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang menjelaskan dalam kitabnya, menjelaskan dalam kitab suci yang Al-Quran bagaimana untuk bertoleransi, bagaimana untuk menjaga agama, untuk agamaku dan untuk agamamu, bukan sebagai retorika ataupun narasi-narasi yang hanya dibuat hanya untuk semata-mata untuk ambisi. Seperti Indonesia, seperti yang kita tahu sekarang di daerah kita, banyak yang kayak memancing-mancing adu domba toleransi atau misalnya memancing-mancing permasalahan. Padahal sebenarnya orang Islam adalah orang yang paling rukun, orang yang paling menjaga. Karena bayangkan di negara Indonesia yang dari banyak pulau, 17.000 pulau, ataupun dari luar Sabang sampai Merauke, itu tidak ada perpecahan, itu tidak ada permasalahan, tidak ada permasalahan yang rasisme. Itu karena ada orang-orang yang ada udang di balik batu, ada orang yang mempeloporinya selama itu gitu. Jadi bukan atas orang Islam itu sendiri, tapi ada beberapa orang tidak baik yang melakukannya untuk merusak toleransi tersebut gitu. Jadi perkara tentang bagaimana non muslim itu selalu dihargai, selalu dihormati di negara muslim. Bahkan orang muslim tidak akan melukai apapun kecuali ketika mereka diserang, ketika mereka dizalimi, maka mereka akan melawan balik. Dan juga berbicara tentang toleransi, kita juga harus belajar berkaca kepada syariat Islam, berkaca kepada sejarah, berkaca kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita mengikuti atau menyanyikan secara langsung apa kata-kata orang yang tidak mengerti Islam sama sekali, atau bahkan yang lebih parah, menjadikan agama Islam sebagai candaan seperti itu. Dan semoga dengan negara Indonesia menjadi negara yang mayoritas muslim, kita bisa menjaga toleransi antar beragama, kita bisa menghormati pendapat mereka, dan kita bisa berdiri di tengah-tengah. Kita tidak memihak yang tidak baik, ataupun kita tidak merasa yang paling benar. Karena sebagai seorang muslim itu adalah orang yang memberikan kebaikan kepada saudaranya, pun juga Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.